Hari ini saya ingin sekali untuk menyambung pembicaraan minggu lalu yang sungguh luar biasa. Satu tema yang sudah diberikan untuk kita semuanya. Apakah ini bisa dinyalakan atau dari sininya? Dari sini ya? Udah, oke. Ya, saudara, begitu pertama kali saya mendengarkan bahwa saya akan membawakan satu tema di mana diberikan sebagai tema untuk minggu ini. Christ is the builder. Sungguh luar biasa sekali. Saya melihat bahwa betapa luar biasanya kasih Tuhan untuk kita semuanya. Keinginan Tuhan adalah membangun setiap daripada kita. Itulah yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu kita akan membaca hanya 2 ayat yang ini yang awal supaya kita boleh mengetahui betapa luar biasanya. Saya percaya saya mengetahui bahwa ayat ini minggu lalu sudah pernah dibawakannya. Tetapi dari firman ini tetap Tuhan ingin sekali untuk menyatakan atas setiap daripada kita. Ya. Dan ayatnya adalah yang berikut ini. Efesus 4 ayat 11 dan yang ke-12. Kita sama-sama baca ya, gak apa-apa ya. Biar pada pagi hari ini kita akan merasakan hadirat Tuhan. Yang terpenting adalah hadirat Tuhan, saudara. Mari kita minta kepada Tuhan, Tuhan jamah hatiku biar Engkau yang berbicara lebih dan lebih lagi dalam hidup ini. Ya. Dalam hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi, maaf ya. Ya, saya membaca terus aja ini. Ya, gak jalan ya? Atau dari sana? Saya baru sadar ini. Oke. Maaf. Mungkin saya tekannya terlalu banyak ya. Iya, ini keenakan sih biasanya kalau di Indonesia semuanya sudah di-prepare dan langsung semuanya mengikuti alur. Tapi hari ini saya ingin sekali untuk belajar. Ya, izinkan saya juga belajar, gak apa-apa. Oke, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara, kita semuanya harus mengetahui apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan berikan kepada kita semuanya, jemaat, bahwa nanti di tengah-tengah kita ini ada satu pelajarannya berikutnya. Perihal daripada 5 jawatan. Biarlah minggu-minggu depan ini dan bulan-bulan ke depan, perhatikan baik-baik apa perencanaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tanpa mengetahui dengan jelas apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, percaya saya, hidup akan menjadi hampa dan tidak berarti. Sekalipun kita akan mencari suatu joyful yang semuanya semu, segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, kita hanya bisa merasakan bahagia sesaat. Tetapi mungkin besok saat badai menerpa kita lagi, kita akan tergoncangkan dengan keraguan dan banyak hal. Tapi ini perlu untuk kita ketahui bahwa Tuhan akan memberikan bukan berdasarkan kebaikan kita apabila nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi siapa kita. Kita harus mengetahui diri kita sendiri. Siapa kita di hadapan Tuhan. Jangan kita pandai untuk melihat orang lain tetapi kita sendiri tidak pernah untuk melihat diri kita. Nah itulah. Saya menantikan di dalam hidup sampai usia 46 tahun baru mengetahuinya. Yang terdahulunya begitu aktif di dalam kehidupan. Yang saya pikir adalah inilah hidup. Saya menikmatinya dan saya akan berjalan. Dan saya sudah worship Tuhan, saya juga sudah melakukan semua yang terbaik. Tetapi saya baru mengetahui bahwasanya segala sesuatu yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita itu bukan berdasarkan kebaikan kita. Kalau terdahulunya banyak yang berkata, wah udah kasihkan itu Ko Lianggono, Pak Lianggono. Sampai yang di Indonesia pun juga memanggil saya itu dengan kata yang lucu. Ya, Ko Pak Lianggono, ya. Dikomplitkan, dijadikan satu, saya dipanggil bersama-sama. That is okay. Sekali lagi apapun yang diserahkan di dalam kehidupan kita, itu bukan dikarenakan dari kesanggupan kita. Tetapi ini adalah kasih karunia yang diberikan, dilimpahkan atas kehidupan kita. Bila rasul-rasul sebagai perintis, nanti saya percaya juga ada yang di tempat-tempat ini. Dan apabila saudara juga melihat, sama saudara. Saudara mengutus saya pulang ke Indonesia untuk boleh terpakai oleh Tuhan secara lebih maksimal lagi. Boleh menjadi berkat.
Gak apa-apa saudara. Nanti juga ada yang di tempat-tempat ini yang juga memiliki suatu karunia kenabian, menjadi juru bicara Allah. Ada juga nanti yang pengabar Injil yang keluar mungkin ke sekolah-sekolah, pergi ke university. Nanti juga akan dimunculkan oleh Tuhan gembala dan pengajar yang akan menerjemahkan segala sesuatu, pembicaraan atau kata-kata Tuhan yang melalui daripada kenabian. Dan hal ini nanti boleh diterjemahkan, diterangkan dengan bahasa yang biasa. Sehingga bukan dengan lagi bahasa nubuat. Dan semua orang boleh mendengarnya dan kita mengerti. Saya ada tim doa juga yang ada di Surabaya. Mereka kalau doa, wow, luar biasa sekali. Gencar sekali. Tapi ya itu memang saat kalau mereka berkata sesuatu, saya perlu sekali menarik antena saya. Sekalipun kalau saudara sudah berkata, loh bukannya sudah gembala, harusnya sudah peka. Tetapi mereka memiliki urapan khusus yang sangat berbeda. Dan mereka memberikan semua yang ada di depan. Seolah mereka itu seperti naik di atas tower dan memberitahu kepada saya. Nanti ke depan ada apa? Ada sesuatu. Dan saya duduk merenungkan, mengambil gitar dan saya main gitar. Tuhan, bila engkau berbicara kepadanya, berbicaralah kepadaku. Apabila engkau mempercayakan kepadaku 400 jemaat, biarlah aku boleh menerjemahkannya dengan bahasa yang biasa, bukan dengan bahasa nubuat. Dan apabila itu diterjemahkan, maka terjadi suatu kehidupan. Karena saya percaya apabila segala sesuatunya kita boleh menerima dari Tuhan, kuasa Tuhan akan turun. Kuasa Tuhan turun. Kuasa Tuhan bukan main-main saudara. Diberikannya segala sesuatunya. Kalau saya sebagai gembala, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan bentuk hatiku, Tuhan bentuk hatiku. Sekiranya bukan hanya aku yang memegang, karena aku sebagai gembala dengan memegang suatu kuasa. Ataupun sekarang sebagai gembala, aku boleh memerintah. Enggak, tapi ubah hatiku menjadi pelayanmu ya Tuhan. Menjadi pelayanmu. Biar kau pakai setiap jemaat. Saya doakan jemaat. Saya doakan mereka. Saya selalu undang mereka. Karena saya menginginkan bahwa inilah mereka. Saat mereka memasuki pelayanan-pelayanan, biarlah mereka menjadi orang-orang yang dibangun oleh Tuhan. Dan demikianlah bagi pembangunan tubuh Kristus. Kita semuanya harus bersatu dan kita berjalan bersama-sama. Senang sekali saya mendengar dari Kopili berkata kepada saya, yang tahun ini kita akan canangkan sebagai Year of Transform Life Transforms, Transform Life Transforms Life. Satu yang luar biasa, hidup ini dibentuk untuk menjadi hidup yang berdampak. Wah, saya suka sekali. Saya suka sekali. Saya percaya apabila Tuhan memberikan satu canangan visi yang ada di depan, kita semuanya harus berkata, yes, ya dan amin. Dan kita berjalan. Saat kalau kita percaya dengan sungguh dari hati kita, itu terjadi saudara. Tahukah bahwa Tuhan itu sudah memberikan kuasanya melalui mulut kita. Tuhan berikan yang terbaik untuk kita. Dan bulan ini adalah month of the purpose and the function of the body of Christ. Sebagai anaknya untuk meneruskan pekerjaannya. Pekerjaan Tuhan. Nah tapi saudara tentunya nanti akan dijabarkan lebih dan lebih lagi. Saat nanti akan dijabarkan, simak dengan baik. Sehingga semua itu boleh teraplikasikan, kita mengetahui siapa kita ini. Kita mestinya mengetahui bahwa kita ini sudah ditebusnya dan kita sudah diakuinya menjadi anaknya. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa dan berharga? Yang diinginkan oleh Tuhan itu bukan pekerjaan-pekerjaan terus. Enggak saudara. Yang diinginkan Tuhan adalah untuk mempersiapkan hati kita sampai seperti hatinya. Tuhan tidak pernah panggil kita untuk kita itu bekerja di ladangnya dan seolah-olah kayak kita ini, ayo kalau engkau sudah mengikuti aku, kau harus bekerja. Ini adalah gaya dari kepemimpinan di dunia. Tetapi Allah Bapa tidak sedemikian rupa. Seringkali kita menerjemahkan bahkan ayat Alkitab pun kita terjemahkan dengan cara yang salah. Dikarenakan keseharian kita memang sedemikian rupa saudara. Kalau kita pernah dengar, wah tawanan roh. Dulu waktu saya zamannya masih ada di sini, lakukan semuanya, sound system 7 tahun. Dan kalau sudah kita bergurau semuanya ya kali ya, bilangnya, oh ya wes kok.
Ya memang Koko ini adalah tawanan roh, sudah datang ke pagi sana bawa kunci, buka duluan, nanti kalau gitu sudah selesai semuanya kunci dan pulang dari tempat ini. Seringkali kita mendengar tawanan roh, kata tawanan seolah tidak enak, benar nggak? Siapa yang ingin sekali untuk menjadi tawanan? Tidak ada. Setiap kali konotasi daripada kata tawanan itu seolah-olah mengerikan. Tawanan roh, aduh, ditahan oleh Tuhan, dipenjarakan oleh Tuhan. Dan sekarang pergi ke Indonesia untuk menjadi hamba Tuhan. Setelah sampai di situ Tuhan pakai, nah lu ya udah kerja sana, tak lihat kerjaanmu gimana. Sering setiap kali daripada kita semuanya akan melihat hanya hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan. Dan melihatnya, ya itulah orang tawanan roh. Tahukah saudara, apa arti daripada tawanan roh? Tawanan roh adalah sebenarnya kita ini benar-benar bukan dikarenakan terpaksa. Tetapi dikarenakan kita ini sungguh-sungguh rindu dengan Tuhan. Sehingga segala sesuatu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup ini, kita mau berkata, aku mau ikut Tuhan. Ku tinggalkan semuanya. Dan aku mengikutimu dikarenakan aku merindukanmu. Saat aku merindukanmu, hadiratmu yang memuaskan aku. Ya, saya adalah tawanan roh. Tapi saya tidak dipaksakan. Saya mau melayani Tuhan dikarenakan saya merindukannya. Biarlah setiap daripada kita boleh terbuka. Dan kita mengerti apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Gak mudah memang pada waktu tahun 2008. Satu pergumulan waktu saya yang dipercaya oleh orang tua saya, Pak Tejo, ada di tengah-tengah kita juga. Semuanya juga mengenal. Menjalankan usahanya di Indonesia. Sekonyong-konyong Tuhan meminta untuk saya melepaskannya. Dan Tuhan untuk meminta saya bukan hanya sekedar berkata, I give it full heart. Kita selalu kalau ditanyakan seperti itu ya. Aku udah full heart nih. Udah aku atur waktuku. Tuhan sampai bilang, no, not enough only full heart. But every breath what you take. Every breath. Every second what you have. Would you give it to me? Wah, jadi berat. Saat itu saya tidak mengerti. Wah, ini benar masuk tawanan nih. Tertawan oleh Tuhan. Begitu masuk, one way door. One way in, no way out. Setelah masuk, jadilah engkau hamba Tuhan. Tapi saudara, saya mau berkata apa? Berapa sering di antara kita? Berapa sering daripada kita? Kalau kita menghadapi situasi seperti ini, saat hidup itu dalam pergumulan, dan kita mau berkata, aduh Tuhan, mau apa lagi? Kalau hidup enak, kita boleh naikkan pujian dengan serampangan. Terkadang iya, jujur, saya pun juga sama. Tapi kalau sudah seperti itu, satu tantangan di hadapan kita harus memilih sesuatu yang tidak seperti yang kita kehendaki. Pujian bisa dinaikkan dengan cara yang berbeda. Pujian dinaikkan dengan cara yang berbeda. Pernah dengar, saya percaya lagu ini pasti pernah dinaikkan juga. Kalau kita, termasuk saya dulunya juga menyanyikan lagu ini dengan cara yang sedemikian rupa. Rada serampangan sih. Kalau nyanyi, di hadapan hadiratmu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadiratmu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Pernah dengar lagu ini? Pernah dinyanyikan? Ya, tapi berapa kali kalau kita nyanyikan lagu ini, sering kita tuh nyanyikannya hanya sekedar ucapan lidah bibir. Mungkin kita bisa masih tolak-tolak kiri kanan. Banyak hal, saat ada tantangan waktu kita nanti di challenge, ayo yuk mulai melangkah untuk melayani Tuhan. Wah nanti dulu, aku pikir dulu. Tapi saat kalau Tuhan sungguh-sungguh sudah bawa kita di posisi yang sampai sudah terjepit habis. Mau kemana lagi saya harus melarikan diri daripadanya? Ke dalam lautan, dia di sana. Di atas gunung yang paling tinggi pun, dia tetap ada di sana. Mau melarikan diri kemana? Pada waktu itulah, hati ini menjerit dan waktu menyanyi lagi kepada Tuhan, kita akan menyanyikannya dengan cara yang berbeda.
Pasti kita akan berkata, Tuhan aku mau serahkan semuanya kepadamu. Saat itu saya mencucurkan air mata, saya berkata, di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhan. Apa yang kita dapat lakukan, kita letakkan semua. Kita letakkan di kaki Yesus. Kita mau melangkah bersama dengan Dia. Saya meniti, saya pikir ya ini sudah usia 46, 47, mau apa lagi? Rasanya sudah gak nututi lagi, mau pelayanan. Saya juga berkata kepada mereka, gak salah manggil tak ini. Gak salah manggil tak. Kalau anak muda itu kalau loncat-loncat ataupun apa yang mereka sebutkan biasanya, umumnya toh mereka cuma patahnya itu patah hati. Kalau kita ini bisa patah tulang, bener gak? Kalau mau lihat itu ibadahnya anak-anak muda yang ada di sana, wah kalau mereka loncat itu, setiap kali ibadah itu bisa sampai 1 meter loncatnya. Saya gak sanggup untuk mengikutinya. Saya berkata bagaimana? Gimana mau jadi hamba Tuhan yang mana mereka sendiri bisa lebih hebat daripada saya? Tapi saya berkata, no enggak Tuhan. Biar Engkau yang memimpin hidupku. Aku berikan segalanya. Dari sana saya mulai mengerti. Saya mulai belajar. Dan di situ saudara. Boleh saya kembali? Saya belajar satu hal yaitu mengenai daripada Lazarus yang dibangkitkan. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, bentuk ya Tuhan hatiku. Mungkin aku tidak menyadarinya. Mungkin apa yang aku langkahi ini semuanya tidak membawakan seperti apa yang ada di dalam hati Tuhan. Waktu itu saya bertelut di hadapan Tuhan dan saya berdoa. Dan saya berkata, Tuhan, say something, say something. Jujur saya keder saudara, saya keder. Tapi ada ayat ini yang sangat menguatkan saya. Ya, kita boleh baca bersama-sama. Ya, di Yohanes 11, 39 nanti sampai ke 43. Saya ingin sekali untuk share biar ini boleh menjadi berkat untuk kita semuanya ya. Itu kan ketika kita baca bersama-sama. 2, 3. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah katakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus mengangkat ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Wow, ayat ini berbicara dengan saya begitu luar biasa, begitu lantang. Saya ingin sekali untuk share saat saya melangkahkan kaki untuk menerima, yaitu panggilan Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang ingin kau lakukan dalam hidup ini? Tapi Tuhan berkata, Tuhan akan persiapkan untuk melakukan misinya. Satu hal yang pertama untuk dilakukan oleh Tuhan adalah tentunya adalah hati yang diperbarui, saudara. Kalau Yesus berkata, angkat batu itu, ternyata masih banyak ganjalan di dalam hati saya. Saya berkata, sungguhan tak ini, apa-apaan Tuhan. Selama ini apa yang aku lakukan untukmu, aku sudah menikmatinya. Tetapi Tuhan berkata, enggak, aku mau lebih lagi. Tahukah saudara, saat anak Tuhan telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Roh Kudus itu mengalir di dalam kehidupan kita. Membual-bual di dalam hati ini. Asal saja kita mau berkata iya tanpa ada sumbatan. Tapi seringkali kita sendiri biarkan sumbatan itu sehingga aliran tidak dapat mengalir lagi. Setiap kali Roh Kudus mau bekerja, kita tahan lagi, kita biarkan lagi. Dan kalau saya boleh berada di Indonesia, saya berkata saya tidak mau kali itu, tidak mau.
Tuhan panggil tanggal 25 Desember tahun 2008. Saat itu 15.000 jemaat mengangkat tangannya berkata, iya Pak, Pak Liang adalah orang yang diurapi, yang terpilih. Wow, waktu didoakan ya luar biasa saudara. Tapi begitu pulang, sungguhan tak Tuhan. Terus apa habis ini? Memegang jabatan satu sebagai gembala, jabatan berikutnya adalah menjadi ketua Yayasan Sentuhan Kasih Bangsa. Ketua Yayasan Sosial. Saat itu saya diurapi untuk menjadi ketua. Dan anggotanya adalah saya sendiri. Seorang diri. Semua merintis, semua pada bertanya mau diberi nama apa. Kami sudah meeting. Saya bertelut di hadapan Tuhan. Sampai muncul satu kata sentuhan kasih. Dan itulah yang tercanangkan. Tuhan mulai berbicara di area itu. Dari sana saya juga berkata, wah, kalau saudara bertanya, kira-kira muncul dari mana itu keberanian itu? Saya juga bukan lulusan seminari dari mana-mana. Sementara jemaat yang duduk, itu STH itu. Gak main-main. Luar biasa. Tapi saya hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku meminta hadirat-Mu. Yang aku pegang adalah penyertaan-Mu. Biarlah bukan daripada akal budi, aku gak ngerti. Sekarang kalau disuruh belajar usia 46 ini mau belajar apa lagi? Udah harus mulai minum ginkgo biloba kok mau suruh mulai belajar. Tapi Tuhan tidak melihat daripada kemampuan manusia. Dia hanya mau mencari satu, yaitu hati. Apabila kita mau memberikan hati kita kepada Tuhan, yang pertama saya berkata adalah carilah akan hadiratnya. Kejarlah hadiratnya di dalam kehidupan saudara. Di mana dia berada, di sanalah saudara berada. Bukan berkata seperti, oh Tuhan ada di sini. Oh iya jelas. Hari ini loh. Saya sampai khotbah acara saya ini air mata mau mengalir terus. Kenapa? Karena saya merasakan adanya satu hadirat yang sungguh luar biasa. Tuhan melawat tempat ini. Tuhan telah mempersiapkan orang-orang yang sangat luar biasa. Apabila saudara telah mengutus saya, tahukah saudara bahwa saudara pun juga berpotensi yang luar biasa itu. Saudara dan saya memakan makanan rohani yang sama. Dan saudara mengutus saya untuk pergi ke sana dan saya melakukan semuanya. Saat saya kembali ke tempat ini saya melihatnya, oh betapa luar biasanya saya boleh berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang luar biasa. Tetapi ayo jangan tinggal diam. Jangan pendam potensi itu. Maju, berjalan lebih dan lebih lagi. Utamakan hadirat Tuhan. Yang saya belajar adalah seperti ini saudara. Saat kalau kita berada di dalam hadirat Tuhan, gak peduli orang itu STH, S-teler atau S apa aja. Terserah deh. Saat KKR itu kita bicara 21.000, saya menjadi ketua asyirnya. Kami mengadakan KKR di lapangan terbang Juanda yang lama. Dengan kapasitas 21.000, ngatur 21.000 saudara, minta ampun. Nggak gampang-gampangnya. Tapi saudara, kalau kita hanya meminta satu hal aja, yaitu hadirat Tuhan. Saat hadirat Tuhan itu turun, tidak ada perbantahan. 21.000 orang semuanya percaya. Waktu itu hujan lebat, kami semua berdoa, berhenti hujan. Hujan berhenti. Semua orang yang melihat di sana, para tentara dan lainnya, mereka tercengang melihat, wow, Tuhanmu ajaib ya. Tuhanmu luar biasa. Kalau kita mengundang hadiratnya, saya tidak pernah melihat, gak peduli orang itu dari seberang, dari mana, sepupu, apa aja. Saat kumpul bersama, kita hanya satu hal, meminta hadirat Tuhan yang turun. Tidak ada perbantahan. Tidak ada perbantahan. Tetapi saat saya sendiri melihat lagi kembali bersama dengan saudara-saudara yang lainnya. Terkadang kita ini kalau sudah belajar firman Tuhan lebih, termasuk saya juga salah satunya. Dan saat itu semua yang berkumpul hanya berkata perihal firman Tuhan tanpa adanya hadirat Tuhan.
persepsi manusia bisa menangkapnya berbeda. Nangkep ya? Kita bisa berkata yang sana bisa berkata B, yang lainnya nanti akan menginterpretasikan yang berbeda. Itu saudara. Hadirat itu adalah rasa di mana Dia melawat kita. Tetapi kalau firman Tuhan tanpa hadiratnya kita bisa salah kaprah. Kita akan menerjemahkan sesuai seperti keinginan kita. Saya pun juga ingin sekali untuk menerjemahkan. Ini aku utuslah dia ya kali ya. Sering kalau kita pakai macam seperti itu. Udah biasa udah. Kalau bisa orang lain aja. Jangan saya. Tapi kalau sudah Tuhan panggil kita. Apakah kita sungguh akan berdiri dan berkata ini aku utuslah aku. Saat kita berkata aku mau mengejar hadirat-Mu. Tahu mengejar hadirat Tuhan itu seperti ini. Mungkin kita mengetahui bahwa Tuhan akan berjalan dari ujung sana sampai sini. Ya. Saya sendiri sekarang juga menjalani hidup saya. Tapi kalau kita mau mengikuti langkah Tuhan, itu sesuatu yang berbeda. Apa yang disebut dengan matetes? Matetes itu seperti ini saudara. Apabila Tuhan berjalan dari tempat ini, Dia akan menuju ke sana. Dan kita tahu itu adalah akhirannya. Tetapi apabila Tuhan berjalan ke arah kiri, dan siksak kembali lagi ke depan, berputar di depan daripada mimbar, dan berputar lagi mencapai area ini. Kita kalau mengetahui firman Tuhan, mengetahui Dia sangat mengasihi kita, maka kita akan melihatnya. Aku sudah tahu Tuhan, Engkau akan berjalannya ke sana. Kalau Engkau masih siksak, aku akan balap aja, aku akan jalan seperti ini. Tahu kehendak Tuhan. Tahukah saudara setiap daripada kita, satu kali waktu nanti, kita semua akan berkumpul di surga. Ada amin. Jangan sampai saudara bertujuan yang lain. Saya enggak berkehendak seperti itu. Tapi kita harus mengetahui apa yang disebut dengan melangkah bersama dengan Tuhan adalah saat Tuhan berbelok ke kiri, kita juga harus melangkahkan kaki kita ke kiri. Saat Tuhan berkata, aku akan belok ke kanan, aku akan ikut langkahmu di mana engkau ada. Mengikuti hadirnya di dalam kehidupan kita. Saat kalau kita menemukan dan kita berkata, thank you Tuhan. Kau letakkan aku di tempat ini bukanlah tempat yang salah. Dimanapun saudara diletakkan, di sanalah saudara akan dipakai oleh Tuhan. Mungkin memang banyak hal dalam hidup, mungkin saudara berkata, sulit. Tetapi tetap berikan terbaik baginya. Untuk menjadi gembala pun saya waktu langkah pertama, saudara, enggak begitu mudah. Enggak begitu mudah. Apa pikir saudara setelah diordinasi, didoakan, setelah itu langsung what? Semua kuasa Tuhan langsung turun atas diri saya? Enggak terjadi seperti itu. Kejadian demi kejadian itu terjadi. Kumpulan daripada beberapa orang yang mengajak dinner bersama. Setelah dinner bersama, entah kenapa di tempat itu ada lucky draw. Lucky draw hanya berjalan sekitar 3 bulan aja. Tapi di dalam lucky draw ini adalah apabila di dalam satu pundi itu yang isinya ratusan gelintir, hanya ada satu lembar yang menyatakan diskonnya bebas makan. Berapapun yang kita makan. Ya, yang lainnya nanti ada beberapa diskon yang lainnya. Nah, diletakkannya dan diambilnya, diletakkan di depan saya. Dan mereka berkata, ayo yuk kita uji yuk. Kira-kira ini Pak Liang ini sakti apa enggak ya? Nanti jadinya apa ya? Saya berkata, terkadang enggak enak. Terkadang enggak enak. Enggak enak saudara. Di dalam kondisi seperti itu kita merasa, apa-apaan ini? Coba saudara. Apabila saudara di dalam kondisi saya percaya, saya pun juga kok, saya enggak pungkiri. Wah langsung jeduk gitu langsung ya. Emosi mau naik aja. Ya, nanti. Permasalahannya, respon kita apa? Kita mau merespon apa apabila situasi itu kita terjepit dan kita mengetahui semuanya enggak enak. Tapi apakah saya harus bermuka masam? Yang makan 20-30 orang. Saya berkata begini aja, di dalam hati. Saya coba berkata gini, Tuhan aku gak ngerti Tuhan. Ini jadi hamba Tuhan masih hitungan bulan.
Baru itu kan bulan. Baru ngelakano kaki, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Tantangannya seperti ini. Saya hanya dengan cepat bernyanyi dalam hati. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanmu. Dah, saya nggak mau lihat lagi nanti hasilnya apa. Saya ambil satu lembar dan saya berikan kepada mereka. Saya terus bergurau dengan yang lainnya dan dibuka, mereka langsung drop muka mereka karena apa yang saya ambil itu benar-benar Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Semua yang makan itu gratis. Dari sana saya mulai melihat betapa luar biasanya Tuhan memproteksi saya. Dia tidak ingin untuk dipermalukan. Bukan saya, gimana saya bisa menemukan, gimana? Biar Tuhan sendiri. Tetapi kan kita sebagai manusia, kita merasa gak enak kita. Di dalam posisi tidak enak, saya hanya berkata, biarlah ini menjadi korban syukurku Tuhan. Biarlah aku hancur hatiku. Aku sebagai seorang manajer, aku tidak pernah dihina orang. Tetapi sekarang biarlah namamu saja yang ditinggikan. Namamu saja yang ditinggikan. Perjalanan terus berjalan, saudara. Perjalanan terus berjalan. Nah, namanya jemaat 400. Ada yang sakit, ada yang mau meninggal, ada yang begini, ada yang begitu. Ada aja, tentu dong. Nah, waktu itu, waktu berjalan. Yang sakit saya doakan gak sembuh. Yang sakit saya doakan meninggal. Yang minta ngundang untuk didoakan meninggal sudah 2-3 tahun. Enggak apa-apa sama sekali. Tenang aja. Terkadang saya berkata, aduh Tuhan, ini apa-apaan Tuhan? Apa-apaan Tuhan? Saya berkata, saya enggak mau seperti itu. Saya minta kepada Tuhan, Tuhan ubahkan aku ya Tuhan. Masukkan ke poin yang kedua aja, langsung di skip aja gak apa-apa langsung ya. Saya minta kepada Tuhan, Tuhan gak bisa saya melayani Engkau apabila terus batasan-batasan yang terjadi dalam kehidupan saya ini tidak Engkau perbarui. Saya gak mau. Kalau hati saya sudah saya serahkan kepada Tuhan, tapi saya juga berkata, perbarui pikiranku ya Tuhan. Bila aku melayani Engkau dengan pikiran yang lama, aku pasti frustrasi. Percaya gak? Kalau saudara mendoakan seseorang yang sakit, saudara doakan tidak sembuh. Saudara doakan malah mati. Kalau itu berulang kali, apa perasaan saudara? Saya ingin tanya, apa perasaan saudara? Mau quit? Mau cabut? Bukan bedor. Pintu masuk tidak keluar. Terus maunya apa? Saudara, kita dibangun oleh Tuhan hanya satu hal kok. Christ is the builder. For us to be faithful. Hanya taat dan setia, tiada hal yang lainnya. Saya bertelut di hadapan Tuhan. Saya berkata, Tuhan aku gak peduli lagi Tuhan. Aku gak peduli lagi. Kalaupun 1000 kali aku harus berdoa untuk seseorang, akan aku lakukan. Sekalipun itu tidak terjadi apapun, aku tetap akan berdoa dan mendoakan orang itu. Karena apabila terjadi suatu kesempatan, yaitu ke 1001 untuk kemuliaanmu, itu adalah sesuatu honorable untuk kehidupanku. Jangan pernah menanti-nantikan dan hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah menghitung. Dia mengasihi kita. Betapa luar biasanya dia. Tetapi selalu di dalam kehidupan kita, berapa kali kalau kita diserai lagi. Coba saudara, sudahkah setiap daripada kita ini melayani? Kalau belum, saya sarankan, gak tahu nanti kapan di sini ada Servolution atau apa. Semua jemaat sama. Jemaat saya pun juga begitu. Saya gilir tapi semua jemaat menjadi pelayan Tuhan. Semua
tanpa kecuali. Sekalipun cuma berdiri untuk menjadi asyir, hanya senyum, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Latih dari hati kita. Minta kepada Tuhan, Tuhan perbarui hatiku. Perbarui pikiran kita juga. Jangan ada curiga, jangan ada semua pengalaman buruk akan menjadi jangkar daripada hidup kita. Jangan izinkan. Tapi biar kita tetap jalan. Pernah rasanya takut gagal? Saya iya. Siapa bilang merasa gak takut gagal? Jalani terus. Pernah merasa gak pingin ambil risiko? Sama saya juga. Tapi saya berkata, no Lord, aku mau berjalan bersama dengan Engkau. Biar Engkau sendiri yang dipermuliakan dari setiap daripada apa yang aku lakukan. Dan aku mau berjalan. Sejak itu, asal kita taat dan setia, kita berkata, aku sudah gak mau hitung-hitungan dengan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang tertampilkan keluar dari kehidupan kita. Kasih Tuhan menjadi nyata. Dari sana itu mulai muncul. Mendoakan orang yang sakit, beberapa bulan kemudian yang sakit tumor sembuh. Orang yang sudah sakit luar biasa. Sanak familia berkata ini sudah koma beberapa tahun. Saya datang, saya doakan beberapa minggu. Bapa yang di surga memberikan kelegaan. Ini terjadi repeat. Semakin waktu semakin lebih dekat. Jemaat itu memang ya itu dia. Mengamati setiap apa yang terjadi. Mereka reporter yang sangat luar biasa. Saya juga di keep in track satu-satu. Pertamanya 2 minggu, seminggu, 3 hari. Kau didoakan sama Pak Liang cepat berangkati. Jadi semua pada antri. Kalau ada sanak famili yang sudah dalam posisinya itu koma dan kondisinya udah sangat berat-berat selalu panggil aja Pak Liang itu. Saudara, bukan saya yang sakit, tapi kalau memang Tuhan sendiri yang mau berkarya. Hanya saja ya inilah kejadiannya. Satu kali waktu saya bersama dengan Joyce, istri saya. Tuhan izinkan untuk kami berdua melayani. Satu orang berkata dari jemaat, berkata, Pak, ini oma saya udah sangat parah sekali. Sudah balung dan kulitnya aja yang sisa. Tolong dong Pak, datang ke rumah sakit dan doakan. Dan kami berdua berkata, iya kami akan datang segera. Saat waktu datang di sana, Joyce langsung mengangkat satu pujian. Berkata kepada Oma, Mak, yuk kita naikkan pujiannya, percaya Tuhan Yesus ya. Terima Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan Yesus itu akan menguatkan kita. Setiap daripada kita ini akan berpulang kepadanya. Ayo nyanyi Mak. Joyce langsung nyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Setelah dinyanyikan selesai, saya lanjut dengan doa. Doa belum selesai. Itu katanya terjadi sesuatu yang mana saya diberitahu setelah saya berkata amin. Saya berdoa amin. Ini jemaat saya langsung toel dari belakang. Pak Liang. Tadi di tengah-tengah doa itu, waktu Pak Liang lagi doa, emak ini sudah tidak ada. Saya kaget, ini jangan-jangan orang ini lebih peka daripada saya. Saya masih doa terus, orang sudah tidak ada kok saya masih mendoakan terus kan. Nah dia bisa lebih tahu terlebih dahulu padahal dia minta tolong saya. Saya langsung terperanjak. Dalam split second itu saya bertanya, kok bisa terjadi seperti itu? Ternyata jawabannya gampang. Ini Pak Liang tak tunjuki. Osiloskopnya ini loh yang ada di belakangnya Pak Liang itu loh. Udah lurus. Lagi di tengah-tengah doa. Saat itu saya mulai mengerti bagaimana Tuhan bekerja. Saat kalau kita berkata Tuhan biar hadiratmu aja, hadiratmu yang melawat akan mengubahkan banyak hal. Saya juga peringati kok jemaat yang seperti ini. Ya, ini bukan suatu permainan. Tapi kita harus mengerti bagaimana kalau Tuhan itu turun dan melawat setiap daripada kita. Semenjak itu pula saya pun juga berjalan. Saya berjalan dan di dalam aktivitas saya memang benar saudara.
Tuhan kalau bekerja itu nggak pernah nanggung-nanggung. Dan setiap kali kalau sekarang, saya kalau berdoa, saya kalau pegang lehernya seseorang yang memang Tuhan sudah berbicara akan memanggilnya, itu saya buka mata. Saya doakan dan memang benar. Terkadang masih saya lagi berdoa, ya udah kalau memang orangnya udah pulang ya saya tutup dengan berkat Tuhan. Selesai. Nah, kalau saudara bertanya dengan saya, takut nggak, ragu nggak dulunya? Saya berkata, iya saya ragu. Tapi saya sudah berkata kepada diri saya sendiri, enggak. Saya mau meminta Tuhan perbarui hatiku. Saya minta kepada Tuhan, Tuhan perbarui pula pikiranku, perbarui aku. Supaya aku boleh mendapatkan dan mengerti akan jalan-jalan-Mu. Ya masukkan poin ketiga ya, kalau bisa di skip langsung. Dan yang ketiga adalah minta kepekaan untuk mendengar panggilannya, saudara. Langkah kita tiada lain, tiada bukan, yaitu hanya satu, untuk mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Tanggal 29 Desember yang lalu, seseorang, yaitu yang couple, jemaat kami, pukul 10 kurang seperempat, sebelum ibadah, tapping punggung saya. Pak Liang, tolong Pak Liang, doa ini Pak Liang. Istri saya ini hamil tapi anaknya yang ada di dalam kandungan ini dinyatakan oleh dokter tidak bertumbuh dan gak ada detaknya. Dari sana disampaikan suatu kesaksian. Sebenarnya Juli yang lalu, tahun 2013, Juli yang lalu sudah hamil 2 bulan. Dengan kondisi yang sama, tidak bertumbuh, tidak ada detaknya dan harus dikeluarkan karena berbahaya untuk ibunya. Ya, kali ini tanggal 29 Desember, dia datang dan dia berkata, aku sudah gak peduli kali ini. Loh, saya ini kan baru dengar. Dan dia menyatakan, kapan periksanya? Dan dinyatakan, periksanya tanggal 23 Desember. 23 Desember itu adalah hari Senin. Dokter bilang Pak Liang nanti kalau tanggal 30 yaitu besok. Kalau diperiksa lagi dan tidak bertumbuh dan tidak ada detaknya, ya sudah Pak Liang, kami ikhlas aja sudah. Tapi kalau boleh Pak Liang, tolong opo doano. Siapa tahu kalau Tuhan itu masih mengasihi dan Tuhan mau membuat satu mujizat di tengah-tengah kita. Kalau saudara jadi saya, saudara mau melangkah apa? Belum pernah saya mendoakan macam seperti ini. Tapi saya cuma berkata gini, aku mau Tuhan sepakat dengan Engkau. Aku mau sepakat dengan Engkau. Karena aku tahu Tuhan Engkau bekerja melampaui dari segala kemustahilan. Saya tarik kedua tangan mereka. Saya ajak doa sepakat. Saya berkata, tidak ada yang mustahil. Saya berkata kepada bayi itu, hai baby, kebangkit. Kebangkit. Tuhan mengasihimu. Ada kehidupan baru. Begitu ngomong amin, ya saya tetap lemes. Memulai ibadah sampai selesai semuanya 3 kali ibadah. Dan tidak ada kabar dikarenakan memang kami tidak saling tukar nomor telepon. Tapi tanggal 5 Januari saat saya memimpin lagi dan akan berkhotbah 3 kali. 10.45. 10 kurang 15. Saya ditap kembali dari belakang. Pak Liang, tak kasih kesaksian ya. Apa kejadian tanggal 30 waktu pergi ke dokter? Dokter waktu itu memeriksa. Katanya ada pertumbuhan yang normal. Sudah sehat kembali. Tapi dokternya bingung. Kok gak ada detaknya? Jangan-jangan ini hanya bertumbuh biasa aja. Cari. 10 menit kemudian, detak itu mulai hadir. Duduk. Kehidupan mengalir. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Apabila kita meminta dengan sungguh kepada Tuhan,
apabila kita semuanya sepakat boleh berkata dan berdiri, ini aku Tuhan, pakai aku, utus aku. Setiap ada pelayanan apapun aku akan mengisinya. Aku akan belajar untuk melayani Tuhan dengan sungguh. Biar kau buka, kau kayakan hatiku. Dan aku akan berikan semuanya yang terbaik bagimu. Kau ubahkan pikiranku Tuhan. Sehingga segala sesuatunya senantiasa connect dengan Engkau. Dan biarlah segala sesuatunya Tuhan, aku akan berikan kepadamu. Kemuliaan bagimu. Apabila setiap daripada kita terpanggil seperti ini saudara. Wow. Dahsyat, sungguh dahsyat. Sungguh dahsyat. Sungguh dahsyat. Tahukah saudara bahwa saya pun juga salah satu dari saudara semuanya. Sama, kita semua sama. Biarlah ini bukan hanya sampai di sini menjadi suatu kesaksian. Tapi biarlah ini kehidupan Tuhan sungguh menjadi nyata di tengah-tengah kita. Saya akan doakan semuanya. Saya percaya. Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Tidak. Tetapi mari berikan terbaik. Mintalah kepada Tuhan. Perbaharui hatiku Tuhan. Perbaharui pikiranku. Saat tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Aku boleh merasakan lebih dan lebih lagi mendengarkan panggilan-Mu. Biar Kau pakai setiap daripada kami Tuhan. Melayani-Mu dikarenakan kami merindukan Engkau, mencintai-Mu. Pelayanan bukanlah paksaan. Pelayanan bukanlah dikarenakan karena saudara sudah pilih Tuhan. Nanti ini gak pilih Tuhan, gak masuk surga terus piye. Setelah itu baru terpaksa melayani Tuhan. Soalnya gak melayani Tuhan, gak masuk surga. No. Masuk surga adalah hak setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi pelayanan ada dikarenakan kerinduan. Kita selalu berkata kepada Tuhan, aku rindu akan Engkau. Tetapi pertanyaan itu mudah kan? Kalau rindu, pasti melayani. Ambil bagian, apapun itu. Gak apa-apa, kita akan terus berjalan, melangkah bersama dengan Dia. Bila sebentar kita akan mengambil perjamuan. Percaya Tuhan. Tuhan akan menyentuh hati kita. Ada kuasa kebangkitannya. Percayakah engkau? Bila engkau percaya, kuasa itu berlaku atasmu. Apa kendalamu? Ucapkan sebelum menyentuhnya. Ucapkan, katakan, doakan, mintalah. Barang siapa yang mengetuk akan dibukakan, siapa yang minta akan diberi. Dia tidak pernah lalai. Dia tidak pernah mengingkari akan firman-Nya. Biar kita tetap tinggal di dalam hadirat-Nya. Biar kita terus masuk dalam hadirat-Nya sebentar, karena saya kembalikan mimbar ini. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Selalu diam dalam baik, menikmati kasih. Hamba mengucap syukur kepadamu atas kebaikan-Mu Tuhan, atas keberadaan gereja ini di tengah-tengah Toronto, Kanada. Kau memiliki suatu perencanaan yang indah. Biarlah Tuhan kami dedikasikan kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan perencanaan-Mu tak pernah gagal. Dan biarlah Tuhan melalui ICCC Tuhan mengalir kasih-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu terus turun Tuhan atas gereja ini. Inilah tempat kudus-Mu. Inilah tempat suci-Mu. Inilah tempat di mana Engkau ditinggikan. Inilah tempat di mana Engkau dimuliakan. Biarlah segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Jadikan juga Tuhan ICC menjadi sumber mata air ilahi. Saya minta Tuhan aliran-Mu Tuhan semakin deras Tuhan. Biarlah setiap daripada kami mau Tuhan untuk membuka sumbat, mengangkat batu itu dari hati kami. Tampilkan yang terbaik.
Biarlah kehidupan Kristus nyata di tengah-tengah jemaat. Dan biar gerejamu menjadi terang dan garam bagi kota ini. Pakai setiap daripada kami. Kami percaya Tuhan. Kami undang hadirat-Mu lebih-lebih lagi. Betapa indahnya pada pagi hari ini. Bila kami boleh merasakan Engkau lebih-lebih lagi. Kami ucap syukur atas kebaikan. Engkau sungguh baik. Lawat kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami ucap syukur. Hanya di dalam nama Yesus. Katakan hadirat-Mu. Hadirat